Kali ini kita sedang berada di Bukit Batu, salah satu objek wisata yang ada di Kalimantan Tengah, yang mana nantinya akan kita ulas ada apa saja di Bukit Batu ini. Baik, mari kita langsung menyaksikan. Pak, dengan Bapak siapa Pak? Pak Agus. Pak Agus. Pak Agus, ini bisa diceritakan nggak Pak kepada pemirsa yang ada di rumah, apa sih sejarah dari Bukit Batu ini dan apa aja sih batu yang ada di sini Pak? Ya ini Bukit Batu, Bukit Batu Manua. Ini tempat pertapaannya Pak Cilik Riwut. Kebetulan batu ini berhubungan erat dengan Pak Cilik Riwut. Jadi batu ini terjadi karena ada sumur di sana. Ada sumur yang di depan ya Pak ya? Ya, Nah, baik. bisa nggak Pak Diana dan pemirsa yang ada di rumah untuk diajak berkeliling di dalam Pak? Boleh, kita akan ajak banyak ke tempat pertapannya Pak Cilik Riwut. Pak Cilik Riwut. Ya, Nah, pemirsa, kebetulan sekali Pak Agus bersedia untuk mengantar saya untuk berkeliling melihat objek wisata di dalam. Yuk, ikutin kita. Ayo Pak, silakan Pak. Nah Pak, ini ada namanya batu sial Pak. ya. Ini batu sial. Jadi batu sial ini dengan keyakinan kami di sini, apabila merasa sial hidup, kita bisa membuang sial kita dengan cara menaikkan batu ini dengan caranya sendiri tanpa dibantu. Jadi kalau gitu. sampai di atas, kita melahap ciri khasnya orang Dayak, Oh. teriakannya orang Dayak. Jadi kalau sampai di atas, kita teriaknya orang Dayak, lulu, kiu, 3 kali seperti itu. Jadi keyakinan kami sial kita akan hilang. Nah, itu keyakinan dari orang Dayak ya Pak ya. Ya. Nah, sangat menarik sekali pemirsa. Tapi pemirsa bisa lihat di sini dari tampak depan batunya tidak ada apa namanya? Tidak sangat sulit untuk didaki ya Pak ya. Cuman kepercayaan orang di sini kalau ingin berniat sungguh-sungguh Ya. pasti bisa. Ya. Nah, itu dia pemirsa. Lanjut pemirsa, lanjut Pak. Kalau ini Balai Keramat. Balai Keramat. Ya. Nah, pemirsa, seperti yang dijelaskan oleh Pak Agus, ini adalah Balai Keramat. Jadi ini adalah ciri khasnya orang Dayak Pak ya, kalau keramat ya Pak ya. Jadi ada dikelilingi sama selendang kuning, Ya. terus juga ada pondok kecil. Nah, di dalam pondok kecil itu apa Pak? Itu tempat orang naruh makanan. Sesajen gitu Sesajen ya Pak ya. ya. Jadi pada umpamanya mau umumnya. bernajar, kita taruh makanan di situ, panjatkan doanya dalam hati. Nanti kalau sudah terkabul mereka balik bayarnya. Nah Pak, untuk keramat yang ini Pak, itu keramat masyarakat umum atau tokoh Ini masyarakat? kebetulan punya Pak Cilik Riwut dulu. Oh. Yang pertama kali punyanya Pak Cilik. Nah pemirsa, jadi di sini ada dua. Yang pertama yang di sebelah sini, sebelah kanan saya, itu adalah keramat milik Bapak Cilik Riwut, dan yang di sebelah kiri saya itu adalah keramat milik saudaranya Bapak, kerabat ya Pak ya, kerabat Bapak Cilik Riwut. Nah Pak, bisa dijelaskan Pak, ini tempat apa Pak? Ini pendopo, tempat orang ritual untuk umpamanya bayar hajat, mereka ritualnya di sini. Umpamanya mau berhajat, mereka juga ritualnya di sini. Oh, jadi ini sebagai wadah bagi masyarakat untuk melakukan upacara atau ritual ya Pak ya? Iya, bayar Mhm. hajatnya. Oke Pak, lanjut Pak. Ini juga ada keyakinan kami, apabila bisa menaiki batu ini, niscaya cita-citanya bisa tercapai. Kalau bisa menaiki batu. Tapi ada nggak Pak salah satu masyarakat yang bisa menaiki batu ini atau batu yang di depan Pak? Ada. Ada ya Pak ya? Kalau yang ini banyak yang bisa, tapi kalau yang di sana, selama saya tugas di sini sudah kurang lebih 10 tahun, ada 13 orang yang pernah saya lihat. 13 orang ya Pak ya? Ya. Kalau ini banyak orang yang bisa, tapi ada juga yang tidak bisa. Sesuai dengan keyakinan sendiri ya Pak ya. Sekarang kita lanjut Pak ke batu berikutnya Pak. Ya, di Batu Penyang. Batu Penyang. Nah ini dia batu penyangnya. Batu Penyang tempat orang meminta kekuatan mental secara spiritual. Ya. Jadi di situ ada nanti apa namanya, kalau minta itu harus ada ritualnya. Ritual lagi ya Pak ya? Ya, Tapi kayaknya batu ini berbeda sama batu yang ini dan yang itu Pak ya? ya. Oh, jadi kalau ingin minta kekuatan gaib, mental,
Jadi harus melakukan ritual dulu ya Pak ya. Nah, baru bisa melakukan mendaki apa ya? Mendaki bukit ini. Bukan. Batu ini. Nah. Batu ya Pak ya? Ya. Batu panjang. Nah, menarik Di sekali. situ ada pesannya Pak Cilik Riwut. Petehku isen mulang Cilik Riwut. Jadi Petehku isen mulang Cilik Riwut. Nah, itu apa artinya Pak? pesanku pantang mundur. Pesanku pantang Ya, mundur. jadi Pak Cilik Riwut dulu berpesan dengan orang Kalimantan, orang Dayak khususnya, Mhm. karena kami dulu tertinggal dengan suku-suku yang lain. Jadi beliau memberi semangat bagi kami supaya kami tidak mundur dengan apapun keadaan kami, supaya kami bisa maju dengan yang lain. Mhm. Itu sangat luar biasa bagi saya. Beliau memberi semangat bagi Bagi generasinya Pak ya. generasinya. Ya. Mhm. Apa lanjut Pak? Ini pemirsa, jalannya sempit. Dipenuhi dengan batu-batu. Nah, kalau batu-batu kecil yang kayak gini Pak, ada namanya atau gimana Pak? Selama ini kami tidak ada yang kasih tahu namanya. Ya, karena yang kami ceritakan sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Oleh Cilik leluhur. Riwut dulu di buku, diteruskan oleh anaknya. Oh gitu, berarti Ya. ada salah satu dokumen Pak ya Ya. sebagai Nah, jadi pemirsa, generasi sekarang hanya meneruskan satu dokumen yang ditinggalkan oleh Bapak Cilik Riwut. Nah, dokumen tersebut berisi tentang nama batu tersebut, terus apa sih kelebihan dari batu tersebut, hajat, begitu pemirsa. Nah, sekarang lanjut. Nah, pemirsa, kata Pak Agus, kita akan menuju batu yang di tengah, namanya batu Teras Pembelum. Batu Teras Pambelum. Pak, bisa dijelaskan nggak Pak? Ya, Apa sih arti Teras Pambelum Pak? ya, Teras Pembelum itu artinya teras itu kokoh, pembelum itu kehidupan. Jadi kehidupan yang kokoh. Berarti batu ini adalah puncak dari batu yang di bawah Ya, pusatnya. pusatnya. Ya. Seperti itu. pemirsa. Kecil tapi dia paling pusat. Oh yang ini? Ya, Nah ini dia pemirsa, batunya pemirsa, batu Teras Pambelum. dia lain daripada yang lain. Ini maksudnya apa Pak? Karena dia lain daripada yang lain. Di lain tidak ada tempatnya seperti ini, kedengaran. Wow. Kayak suara ada dengung dari bawah ya Pak ya? Diana boleh coba Pak? Boleh, silahkan. Diana coba pemirsa, harus 3 kali ya Pak? Terserah. Bener pemirsa, di bawahnya kayak ada suara dengungan gitu, jadi nggak kayak tanah pada umumnya. Ya, Ajaib ya Pak? Kalau tempat lain? tidak ada. Boleh mau coba di tempat lain. Saya coba pemirsa tempat lain pemirsa. Iya bener. Berarti ini bener seperti yang Pak Agus bilang, bahwa batu ini adalah batu pusatnya pemirsa. Saya pikir yang ini Pak, batu pusatnya Pak. Ya, Ternyata yang kecil ini. ya. Lanjut Pak, kemana kita Pak? Dari- Oh lewat sini. Oh, Sini dapat Pak Cilik Riwut. nah pemirsa, ini adalah tempat pertapaan Pak Cilik Riwut dan beginilah posisi Pak Cilik Riwut itu pemirsa, seperti yang diceritakan dalam dokumennya Pak ya. Ya. Nah, seperti Ini ada bekas telapak kaki beliau. Ah. Oh, nah pemirsa, ini adalah bekas telapak kakinya Pak Cilik Riwut. Dan kayaknya di batu itu juga ada bekas kayak Sandaran. sandaran ya pemirsa, ya Pak ya. Nah, Mohon dengan orang di sini minta petunjuk. Jadi 40 hari 40 malam beliau bertapa wasiat. Beliau dikasih batu seperti daun telinga. batu yang menyerupai daun telinga ya Pak ya. Nah, Jadi kalau ada apa-apa beliau sudah tahu, umpamanya Belanda mau menyerang, beliau sudah tahu dari pasti Oh, ada gerakan. Ada itu petunjuk. sebagai salah satu alat pendengar beliau walaupun beliau berada jauh ya Pak ya. Ya, Ajaib sekali. Nah Pak, menarik. Batu itu sekarang gimana ya Pak? sudah hilang. Sudah hilang. Sudah hilang karena gini, beliau dulu bernajat tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka, dan batu itu akan hilang apabila tantangannya dilanggar. Dilanggar. Ya. Berarti Pak Cilik Riwut tidak menepati janjinya Pak ya?
enggak tepati aja. Oh, ditepati. Mungkin waktu itu sudah apa namanya yang harus tidak dilakukan, itu pastilah. Gitu. Ya. Berarti sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Cilik itu sendiri Iya. ya. Ya. Nah ini dia pemirsa namanya Batu Gaib Gaib Bertapa. atau pertapaan. Kita menuju tempat istirahatnya beliau. Kalau sudah bertapa, beliau istirahatnya di situ. Di batunya Pau, artinya batu atap. Batu atap. Oh itu. Ya. Pak. Informasi dari Pak Agus, setelah melakukan pertapaan di Bukit Gaib itu, Pak Cilik Riwut melakukan peristirahatan di sini pemirsa. Jadi saya akan praktekkan. Jadi posisi kakinya harus, Ke sana. nah, ke sini dan menyandar. Di atas. Oh di atas. Di sini ya Pak. Ya. Dan seperti ini. Boleh juga seperti itu. Rebahan yang sampai di lantai bawahnya boleh. Nah pemirsa, ini adalah posisi pertama Pak Cilik Riwut beristirahat di sini. Jadi posisinya itu yang pertama bersantai seperti yang saya lakukan ini, dan yang kedua adalah rebahan seperti layaknya orang tidur pemirsa. Saya akan praktekkan tanpa bantal ya Pak. Ya. Cuman dulu tanpa bantal. Nah seperti ini pemirsa. Dingin. Hanya seperti ini Pak, tanpa bantal, guling, atau kelambu. Ya. Lampu juga tidak ada. Ya. Jadi sangat gelap sekali nih Pak. Ya. Ini kan hutan dulu. Nah, Hutan lebat. apalagi dulu informasi dari Pak Agus bahwa sekitar sini adalah hutan pemirsa. Jadi bisa bayangin aja, pemirsa pasti takut. What? Ini keluar tetap jangan sini ya Pak. Nah Pak, selanjutnya kita kemana Pak? Ke batu. Batu Tingkes. Batu Tingkes. Ujian. Ini batu ujian. Batu ujian ya Pak? Batu ujian. Oh batu ujian. Ujian. Kita bila bisa masuk ke batu ini, apapun yang bisa kita lewati. Masuk ke batu mana ya Pak? Pemirsa, ini adalah batu ujian. Jadi mitosnya siapa yang berhasil masuk melewati itu ya Pak ya? Ya. Berarti semua tantangan di hidupnya bisa terlewati. Begitu informasinya. Silakan. Saya lagi-lagi diminta Pak Agus untuk mempraktekkan ini pemirsa. Tapi saya senang. Bismillahirrahmanirrahim. Biar kayak pelangsingnya kalau belum ini. Pemirsa, sekarang saya sudah ada di antara dua batu ini. Seperti yang Diana ceritakan tadi, barang siapa yang berhasil melewati batu ini, jadi segala tantangan, rintangan yang ada di kehidupannya bisa terlewatkan, bisa teratasi pemirsa. Diana coba. Pemirsa, tembusan dari batu ujian itu melewati sini, tapi harus melewati kaki kanan ya Pak. Ya, ke kanan. Kaki kanan, pegangan di sini, dan lompat. Saya berhasil pemirsa. Makasih ya Pak. Ya. Tapi kita lanjut lagi Pak. Ya, oke. Nah,
perjalanan saya mengelilingi Bukit Batu ini sudah selesai Pak ya. Tadi Bapak ada cerita satu lagi objek wisata di depan Pak. Ya. Nah itu apa Pak? Telaga Bawin Kamelu. Telaga Bawin Kamelu. Kamelu. Apa itu Pak? Jadi itu tempat mandinya Bawin Kamelu. Bawin Kamelu itu putri cantik alam. Putri cantik alam gaib. Ya, sekarang digunakan orang airnya untuk cuci muka supaya dilihat orang lebih awet muda dan lebih ada karisma yang menarik. Karisma yang menarik. Ya. Sampai yang situ Pak. Ya. Melihat. Ya. Nah, yuk pemirsa. Nah pemirsa, inilah sumur Bawi Kamelu yang Bapak maksud. Kita lihat. Ini banyak risetnya tergantung doanya. Pokoknya untuk dilihat orang lebih awet muda, ada karismanya, juga untuk menyembuhkan penyakit. Boleh. Jadi ini sumur Bawin Kamelu. Jadi ceritanya sumur ini tempat mandinya Bawin Kamelu. Bawin Kamelu itu perempuan cantik alam gaib. Waktu itu mereka mandi, ada seorang pemuda manusia melihat mereka mandi, saking cantiknya pemuda manusia itu tertarik. Nah tertarik, diambil salah satu dari mereka untuk menjadi istrinya. Singkat ceritanya, jadi suami istri layaknya kita manusia biasa, mempunyai anak satu, atau mempunyai anak satu itu datang saudaranya dari alam yang laki-laki. Jadi waktu itu mereka terlalu akrab, akhirnya pemuda manusia itu cemburu. Karena cemburu dia bunuh, ketahuan membunuh, Bawin Kamelu marah pada suaminya. Dia bilang, kamu telah membunuh saudara saya kembali ke alam saya, anak saya bawa. Jadi satu saat nanti anak ini saya kembalikan kalau sudah dewasa. Waktu mengembalikan itu terjadi batu itu. Jadi secara manusia biasa kita tidak bisa melihat mereka, tapi kalau orang punya kelebihan, mereka bisa melihat dan bisa berhubungan sampai sekarang. Ya. Jadi pemirsa, awal dari sejarahnya itu adalah sumur ini dulu Pak ya. Ya. Nah setelah berlanjut, setelah itu anaknya dari Bawin Kamelu itu berada di batu itu Pak ya. Ya. Nah itu antara batu itu atau kesemuanya Pak? Kesemuanya. Kesemuanya Pak ya. Mereka berkembang biak di situ Berkembang secara biak. manusia biasa. Seperti Nah. manusia biasa. Informasi dari Pak Agus ini bahwa manusia yang anak dari Bawin Kamelu yang dibawa Bawin Kamelu itu Ya. dikembalikan dan sekarang berkembang biak, maksudnya berketurunan ya Pak ya, Ya. berketurunan di batu itu ya Pak ya. Ya. Nah di batu itu dan sampai sekarang masih ada kepercayaan menurut kepercayaan dari Pak Agus ini. Tapi kita sebagai manusia tidak melihat pemirsa, itu hanya Secara manusia biasa. secara Manusia biasa. manusia biasa tidak bisa melihat ya Pak ya, Ya. kecuali yang Orang yang mempunyai punya kelebihan tersendiri. Nah Pak, tadi Bapak bilang ini ada mempunyai kaset tersendiri bagi yang mempercayainya Pak ya. Ya. Terus juga mempunyai keinginan, apakah keinginan tersebut ingin awet muda atau Punya karisma. karisma. Nah, Enggak. Oke kawan-kawan, di sini salah satu taman juga yang ada di kota Pasawan khususnya, karena ini salah satu kebijakan dari pemerintah yaitu mengadakan taman kebun raya. Nah di sini ada banyak spot yang bisa dieksplor, di mana salah satunya adalah ini salah satu gazebo yang disediakan oleh pemerintah untuk bisa tempat bersantai dan keluarga begitu, dan kita bisa melihat view yang memang disuguhkan oleh alam. Nah ada satu hal yang unik di sini, yaitu air yang ada di lingkungan sini, karena ada segmen tanah yang berubah karena ada pengaruh beragam hal begitu ya, sehingga warna airnya berubah, tidak seperti air gambut pada kebanyakan begitu. Di sini airnya hijau kebiru-biruan seperti air laut. Oke, kita lihat. Nah, baru ibu.
Oke kawan-kawan, sekarang kita lagi ada di tempat peternakan lebah yang mana ini menghasilkan madu kelulut. Kawan-kawan mungkin bisa lihat ya di sini selain ini ya, selain kebun buah begitu, tetapi juga difungsikan sebagai tempat untuk membudidayakan kelulut agar menghasilkan madu kelulut. Boleh dilihat, dan sini juga ada beberapa budidaya anggrek begitu yang memang cukup